Ibu Vivit Fitriani SPD selaku pembina apel memasuki lapangan apel. Kapol, apel pagi siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel pagi siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel. Untuk perhatian istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Utara, yang terhormat Kasubag SMA Negeri 1 Cikarang Utara, yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Utara, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf TU dan anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat dan rahmat serta ridhonya lah kita masih bisa melaksanakan apel virtual. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Kali ini saya akan mengambil tema tentang berubah. Tentu saja berubah ke arah yang lebih baik. Karena sudah hampir kurang lebih 5 bulan kita melaksanakan pembelajaran secara virtual dan sudah saatnya kita berubah ke arah yang lebih baik. Seperti sunatullah yang diajarkan Nabi pun seperti itu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita laksanakan. Saya mengutip sedikit kata mutiara. Pada akhirnya nanti seorang pengecut tak akan pernah mau melangkah mulai perubahan itu sendiri. Seorang yang lemah pun dia akan sampai pada satu titik di mana ia selesai dengan perjuangannya. Tetapi seorang pemenang tak akan pernah berhenti untuk perjuangannya. Tak ada kata pantang menyerah untuk melakukan perubahan dalam hal apapun. Tentu saja dalam hal yang positif, hal yang lebih baik. Sebenarnya apa yang harus kita persiapkan untuk memulai perubahan itu? Yang pertama, kita harus fokus pada perubahan itu, yaitu yang pertama, di balik sebuah kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita menginginkan untuk berubah, silahkan ambil keputusan itu, lakukan perubahan itu. Pasti di mana ada kesulitan, di situ
ada kemudahan. Itu adalah janji Allah. Jadi jangan pernah takut untuk berubah. Ada resiko yang pasti akan kita ambil. Karena apa? Kita akan berada di luar zona nyaman kita seperti biasanya. Sehingga keputusan yang kita ambil pasti akan mengakibatkan sebuah resiko, sebuah kesulitan. Nah, itu yang harus kita jalani. Jangan pernah takut untuk berubah. Itu yang kedua. Jangan pernah kita takut untuk berubah. Karena apa? Yang baik itu belum tentu benar. Yang benar sudah pasti baik. Jadi jangan 3 kata untuk zaman milenial sekarang, yaitu apa kata orang. Karena apa? Yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik. Jadi kalian harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus saklek pada pilihan kita. Buat target. Sekarang target kita apa? Sebentar lagi akan dilaksanakan ulangan akhir semester. Mau nilai berapa? Mau jadi ranking berapa? Itu harus kita buat target. Sehingga kita punya list ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kita punya target yang sudah kita buat. Apakah sudah sesuai? Apakah masih terdapat gap yang panjang untuk mendapatkan target tersebut? Karena apa? Kalian adalah anak-anak muda. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bangsa ini akan dipegang oleh kalian. Berarti kalian harus berubah ke arah yang lebih baik. Harus buat target. Silahkan kalian berpikir kritis. Yang salah kalian kritisi. Jadilah analisis yang kritik ya. Menganalisis yang kritik itu. Jadi harus saklek pada pilihan kita. Ya. Kita harus membuat target supaya target kita tercapai itu bagaimana. Minimal kita mendekati target yang kita buat, seperti itu ya. Yang keempat, taklukkan apa yang belum pernah kita lakukan. Misalkan ya, kalian takut dengan bahasa Inggris, ribet, nggak bisa belajar bahasa Inggris. Sekarang coba kalian cari gurunya, belajar. Cari mentornya, belajar. Kalau kalian nggak bisa belajar bahasa Arab, cari gurunya, belajar. Kalau kalian nggak bisa belajar matematika, nggak bisa belajar fisika, cari gurunya, belajar. Jadi jangan menunggu. Kalian adalah anak muda, silakan kreatif, silakan buat. Jadi jangan pernah kalian takut pada yang belum pernah kalian lakukan. Tapi harus yang positif, tentu saja seperti itu ya. Atau misalkan kalian takut berenang, cari gurunya, belajar berenang. Kalian takut berkuda, cari gurunya, belajar. Jadi silakan kalian lakukan apa yang belum pernah kalian lakukan. Ambil bidangnya masing-masing. Apa yang kalian sukai, apa yang kalian senangi, silakan lakukan. Sehingga ketika kita melakukan perubahan itu, tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Ketika kita tidak pernah melakukan perubahan, berarti kita akan mati. Manusia itu harus selalu berubah. Tentu saja berubah yang ke arah yang lebih baik seperti sunnatullah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah sunnatullah. Sehingga kecerdasan yang paling tinggi itu bukanlah kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan daya tahan. Maksudnya apa? Seberapa besar dia bertahan untuk bisa berubah. Saat ini kalian sematkan dalam hati, saya ingin berubah, tapi besok lupa lagi. Kalian hari ini bilang dalam hati kalian, saya mau berubah, tapi 2 menit, 3 menit kemudian setelah apel ini, kalian kembali lagi. Maka kecerdasan yang tertinggi itu adalah daya tahan. Atau dalam agama Islam kita sebut istiqomah. Misalkan contoh ya, para petarung. Bukan pukulan terakhir yang membuat mereka tersungkur, membuat mereka terjatuh.
tetapi 99% adalah pukulan-pukulan sebelumnya yang membuat petarung itu tersungkur. Musuh itu tersungkur, ya, lawannya. Sehingga dia di dalamnya itu ada istiqomah. Atau misalkan buat yang punya pacar, ya, terkadang bukan sebongkah emas, bukan sebaik puisi, bukan pula seikat bunga atau proposal-proposal lain, tetapi senyuman-senyuman manis, ya, kebaikan-kebaikan kecil, itulah yang membuat kita tetap setia kepada pasangan kita. Itu di dalamnya ada istiqomah. Oleh sebab itu, kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Karena apa? Perubahan itu adalah penting. Ketika manusia tidak berubah, berarti dia sudah mati. Itu yang harus kalian ingat. Tidak panjang lebar saya berbicara di sini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sampai sekolah dibuka kembali. Kita sudah rindu ingin sekolah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 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 Pembacaan doa oleh pembina apel. Baiklah, sebelum apel virtual ini ditutup, mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi kesehatan dan bisa menjalankan keadaan ini walaupun dalam pandemi yang belum tahu sampai kapan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Apel telah selesai. Kelihatan.